Ini ada soal yang pertama. Sigma 1 plus 2i pangkat n per n faktorial, di mana n bergerak dari 0 sampai dengan faktor hingga. Nah, ini selesaikan dengan menggunakan uji rasio. Penyelesaiannya, kita misalkan n itu sama dengan n plus 1. Nah, setelah kita misalkan tadi n sama dengan n plus 1, maka limit 1 plus 2i pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n per n faktorial sama dengan limit 1 plus 2i pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali n faktorial per 1 ditambah 2i pangkat n, di mana n itu mendekati tak hingga. Nah, kemudian kita lanjut sama dengan limit untuk limit 1 plus 2i pangkat n plus 1 ini kita jabarkan menjadi limit 1 plus 2i pangkat n dikali dengan 1 plus 2i per n plus 1 n faktorial dikali dengan n faktorial per 1 plus 2i pangkat n. Nah, sama dengan limit ini bisa kita coret, ini juga bisa kita coret, sehingga limit 1 plus 2i per n plus 1, di mana n mendekati tak hingga, sama dengan limit kita masukkan 1 per n plus 2i per n per n per n plus 1 per n mendekati tak hingga, ini sama dengan 1 per tak hingga ditambah 2i per tak hingga per 1 ditambah dengan 1 per tak hingga, sehingga didapat hasilnya 1 per tak hingga itu ada 0 plus 2i per tak hingga juga 0 per 1 ditambah dengan 1 per tak hingga sama dengan 0, sehingga hasilnya 0. Nah, karena soal ini digunakan dengan menggunakan uji rasio, maka P kurang dari 1. Sesuai dengan teorema uji rasio tadi, jika P itu kurang dari 1, maka deret kompleks di atas ini berarti dia konvergen.
melanjutkan materi deret pangkat. Nah, perhatikan, misalkan diketahui A1Z, A2Z, sampai ANZ dan seterusnya itu merupakan barisan fungsi dengan kubah kompleks Z yang terdefinisi pada daerah D. Kemudian kita bentuk barisan baru, misalkan S1Z, S2Z, sampai SNZ dan seterusnya dengan ketentuan S1Z sama dengan A1Z, S2Z sama dengan A2Z, sampai SN sama dengan ANZ dan seterusnya. Nah, diperoleh limit SNZ di mana N mendekati tak hingga itu sama dengan A1Z, A2Z sampai seterusnya menghasilkan atau sama dengan sigma ANZ di mana N bergerak dari 1 sampai tak hingga. Bentuk sigma ANZ di mana N bergerak dari 1 sampai tak hingga ini disebut deret tak hingga. Dan dari fungsi deret tak hingga dari fungsi kompleks maksudnya. Fungsi A1Z, A2Z sampai seterusnya ini disebut suku-suku dari deret fungsi. Sedangkan S1Z, S2Z itu disebut jumlah bagian dari deret fungsi. Untuk memperjelasnya, kita perhatikan contoh A, B, C. Di sini contoh A, sigma 1 per N pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 di mana N bergerak dari 1 sampai tak hingga sama dengan 1 per 1 pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Satu ini diperoleh dari suku N yang bergerak dari 1 ditambah 1 per 2 pangkat 2 ditambah Z pangkat 2 sampai seterusnya. Begitu juga dengan contoh B dan C. Ya, bisa perhatikan. Kemudian dari contoh tersebut kita peroleh bentuk umum deret pangkat atau deret kuasa adalah sebagai berikut. Sigma AN Z dikurang Z 0 pangkat N di mana N bergerak dari 0 sampai tak hingga. Di mana Z adalah kubah kompleks, AN itu koefisien, sedangkan Z0 titik pusat dan Rho itu adalah jari-jari konvergensi. Kedua hal ini adalah parameter dalam deret pangkat. Nah, ini adalah parameter atau jari-jari konvergensi. Ada dua cara dalam mencari Rho, yaitu yang pertama dengan menggunakan formula Cauchy-Hadamard, yaitu limit dari nilai mutlak AN per nilai mutlak dari AN plus 1 di mana N bergerak, di mana N mendekati tak hingga itu sama dengan Rho. Atau yang kedua, limit 1 per nilai mutlak dari AN pangkat 1 per N di mana N mendekati tak hingga itu sama dengan Rho. Nah, ada 3 sifat dari deret pangkat tersebut berdasarkan nilai Rho yang dimiliki. Berdasarkan nilai Rho ada 3. Yang pertama dulu, jika jika Rho sama dengan 0, maka deret di atas konvergen hanya pada titik Z0, ya, dan divergen pada titik lain. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jika Rho lebih besar dari 0 dan kurang dari tak hingga, maka deret di atas pasti konvergen mutlak untuk semua nilai Z dengan Z dikurang Z0 itu lebih dari Rho. Yang ketiga, jika Rho sama dengan tak hingga, maka deret di atas konvergen mutlak untuk semua nilai Z. Artinya, deret tersebut tidak pernah divergen, hanya konvergen mutlak. Kemudian ini ada jari-jari kekonvergenan. Apabila deret sigma AN dikali Z kurang Z0 pangkat N di mana N bergerak dari 0 sampai tak hingga itu konvergen untuk Z di dalam lingkaran yang berjari-jari R dengan pusat A, yaitu nilai mutlak Z dikurang A kurang dari R dan divergen untuk Z, dan divergen untuk nilai mutlak
dari Z dikurang A itu lebih besar dari R, maka R disebut jari-jari kekonvergenan, dan lingkaran nilai mutlak dari Z dikurang A itu sama dengan R disebut lingkaran kekonvergenan. Ini ada teoremanya. Teoremanya apabila diketahui deret sigma AN dikali Z dikurang Z 0 pangkat N, di mana N bergerak dari 0 sampai tak hingga, dan R sama dengan limit 1 per akar dari nilai mutlak Cn pangkat N, di mana R lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari atau sama dengan tak hingga, maka deret tersebut konvergen untuk nilai mutlak Z kurang A kurang dari R, dan divergen untuk nilai mutlak dari Z dikurang A lebih dari R.